1000 budak. Itu 1000 budak. Dalam riwayat lain disebutkan 1 budak saja kita merdekakan itu dapat menyelamatkan jasad kita di neraka. Apalagi sampai 1000. Nah, kita duduk di majelis ilmu seperti ini kelihatannya biasa. Tapi ini lebih baik daripada memerdekakan 1000 budak. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan julusuka fi majlisil ilm atau julusuka 'indal ulama khairun laka min ibadati sanatin. Dudukmu bersama orang yang berilmu sesaat itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Qiyamiha wa siyamiha, malam kita gunakan semua setahun itu untuk puasa, malam untuk tahajud, siangnya untuk puasa. Sesaat kita duduk bareng-bareng dengarkan majelis ilmu itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Malamnya kita gunakan qiyamul lail, siangnya kita gunakan untuk puasa. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan almarhum itu termasuk orang-orang yang mendapatkan anugerah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah istiqomahkan kita sampai mati kita dalam menuntut ilmu agama. Dan kita mohon minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa kita diberikan kemudahan atas urusan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan agama kita, urusan akhirat kita. Dan mudah-mudahan menjadi sebab keridhaan Allah datang kepada kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khusus untuk almarhum kita doakan mudah-mudahan beliau diterima segala bentuk amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah luaskan kuburnya dan mudah-mudahan mendapat ridha dan syafaat yang mulia baginda Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Salawat serta salam tidak pula lupa kita aturkan dan hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas jasa dan pengorbanan beliau. Maka bagaimana tiap hari tambah rasa mahabbah cinta kasih kita kepada beliau, kepada ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan umat beliau. Kemudian kita usaha menghidupkan sunnah beliau dan memperbanyak membaca salawat dan salam kepada beliau. Insyaallah sama-sama. Sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina Mustafa
Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyati sahabat wa atba'i ila hadrati jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada'i salihin awliya'il muqarrabin wa ulama'i amilin wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan li musannif hadzal kitab insyaallah lahum al-fatihah. Bismillah. Ya kan. Alhamdulillah jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan mudzakarat kita. Insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai tayamum. Tayamum juga satu hal yang perlu juga kita ketahui. Bagian daripada ilmu syariat yang harus juga kita ketahui. Yaitu tayamum itu apa? Yaitu satu amalan yang bisa menjadi sebab sempurnanya bahkan sahnya ibadah kita, yang disyariatkan jika tidak ada kita temukan air, atau mungkin ada air tapi kita terhalang menggunakannya, sakit ataupun safar, atau ada yang lebih penting digunakan mungkin untuk minum dan sebagainya airnya, maka di saat itu kita diperbolehkan bertayamum, yaitu amalan pengganti untuk kita bersuci, entah itu wudu atau mandi. Jadi kalau kita nggak menemukan air seperti di safar atau mungkin safar perjalanan mungkin, atau mungkin kita sakit, yang sakit itu kata dokter tidak boleh sentuh air, maka nanti kalau kita mau sholat cukup dengan kita bertayamum saja. Ataupun mungkin supaya kita junub, supaya kita sah mandi kita, sah ibadah kita, maka caranya ya kita bertayamum walau kalau tidak ada air. Jadi syariatkannya tayamum ini yaitu tahun ke-6 Hijrah, selepas hijrahnya Nabi ke Madinah, yaitu 4 tahun sebelum wafatnya beliau. 4 tahun sebelum wafatnya Rasulullah SAW itu diturunkan perintah bertayamum. Sebagian ulama menyebabkan di antara sebabnya karena pernah terjadi di zaman Nabi itu ada rombongan pasukan yang Nabi itu kirim untuk safar jihad, dakwah jihad, memerangi orang-orang kafir. Maka di saat perjalanan ada salah satu daripada pasukan muslimin ini, dia kena luka di badannya, beberapa luka begitu. Dan saat itu musim sangat dingin sekali, sangat dingin. Dulu, kalau sekarang dingin di sana itu ya masih banyak tempat-tempat untuk kita bisa berteduh. Tapi kalau di zaman dulu, zaman Nabi itu jarang, bangunan-bangunan itu jarang. Maka di saat itu sahabat yang luka ini malam itu junub dia di saat dinginnya itu. Maka sahabat-sahabat yang lain mengatakan, gimana ini? Saya malam junub, sementara saya banyak luka. Yang normal aja, yang nggak luka itu kalau kena air kedinginan dia, tidak kuat sudah. Nah, apalagi yang normal. Gimana ini? Ya pokoknya kalau supaya bisa mengerjakan ibadah sholat nanti subuh itu harus mandi. Gimana? Akhirnya sepakat sebagian sahabat itu disuruhlah mandi nih sahabat yang luka itu. Sudah luka, dingin lagi. Akhirnya apa? Mandi sahabat itu, berapa sahabat selepas itu meninggal karena nggak kuat, dingin terus terkena lukanya itu terkena dingin, kena air, nggak kuat, meninggal sahabat itu. Yang mereka balik ke Madinah, disampaikanlah ini perihal kejadian ini kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah marah karena saat itu sahabat itu dia junub kan, dia harus mandi. Maka mendengar kabar itu Rasulullah marah. Kalau terjadi hal seperti itu,
bertanya caranya. Suruh utusan datang ke sini tanya gimana. Innama syifaul ay as-su'al, kata Nabi. Ya. Obat itu bertanya caranya. Sesuatu yang kamu tidak tahu itu ya bertanya caranya. Jangan nggak bertanya. Maka ini kejadiannya ini. Ya, kalau kamu tanya nanti akan datang kelonggaran, kemudahan. Karena kamu nggak tanya, akhirnya mandi ini sahabatmu meninggal jadinya. Maka di saat itulah sebagian ulama katakan turun kebolehan rukhsah untuk bertayamum. Innama syifaul ayyi as-su'al. Kalau kamu nggak tahu apa hal perihal mengenai sesuatu perkara itu, tanyakan dulu, jangan langsung berbuat. Maka dari itulah maka disyariatkan bertayamum jika kita itu terhalang atau kita itu ada udzur tidak bisa menggunakan air. Paham ya? Itu diantara sebabnya. Kemudian dalilnya tayamum ini dalam Al-Quran Allah sebutkan wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastum nisa falam tajidu ma'an fatayammamu. Wa in kuntum marda, jika kamu itu sakit yang kamu terhalang enggak bisa pakai air, kalau pakai air nanti parah penyakit. Aw ala safarin, atau kamu berada dalam safar, aw jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kamu datang ke tempat qada hajat, kencing ataupun berak, awala mastumun nisa, atau kamu menyetubuh istrimu, falam tajidu ma'an, jika ketika kamu hendak bersuci kamu enggak menemukan air, fatayammamu sha'idan thayyiban, maka hendaklah kamu bertayamum sebagai pengganti wudhu mandi itu dengan sha'idan thayyiban, debu yang suci. Itu dalilnya dalam Al-Quran. Kemudian dalam hadis Nabi juga ada hadis riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala. Pernah beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu khamsan," kata Nabi, "aku diberi 5 perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi terdahulu." Termasuk di antaranya wa ju'ilat liyal arda masjidan wa tuhuran. Termasuk dari 5 itu, yaitu satunya itu Allah telah jadikan untukku bumi ini menjadi masjid dan suci. Jadi khusus untuk umat ini Allah jadikan bumi ini bisa jadi masjid. Maknanya dimanapun kita mau sholat boleh. Kalau orang-orang dahulu itu, umat-umat terdahulu, kalau enggak di tempat sholat di mihrab mereka tidak boleh sholat. Kalau kita, Allah telah jadikan untuk umat ini kemudahan dari Allah, mana saja boleh dia gunakan untuk sholat. Mau di masjid, mau di rumah, mau di lapangan, mau di pinggir jalan, mau di mana saja boleh. Wa tuhuran, dan suci bumi ini. Bumi ini suci, bisa kita gunakan debunya itu untuk bersuci. Tanahnya itu untuk istinja. Itu bagian beberapa dalilnya. Jadi boleh kalau kita sabar, kemudian kita terhalang menggunakan air, atau mungkin air itu ada, cuma nanti kalau kita ambil air itu nanti akan ada mudarat buat kita, nanti dijelaskan di sini. Maka di saat itu kita diperbolehkan tidak menggunakan air, boleh menggunakan debu yang suci untuk kita ganti wudhu atau mandi kita supaya kita bisa melakukan ibadah. Wa syaraitu tayammumi, dan syarat-syarat tayamum khamsatu asya'a. Syarat-syaratnya tayamum itu ada 5. Jadi syaratnya tayamum itu ada 5. Ahaduha, yang pertama, wujudul udhri, adanya udhur. Jadi syarat tayamum itu diperbolehkan tayamum dengan 5 syarat ini. Yang pertama, adanya udhur, wujudul udhri, adanya udhur, sebab. Jadi enggak bisa kita tanpa ada udhur kok kita tayamum, air banyak, kita enggak ada udhur apa-apa, kita enggak di safar kok
kita mau tayamum saja enggak sah tayamum. Jadi harus ada uzur, ada penyebabnya. Wal udhru kinayatun 'anil ajzi an isti'malil ma'i. Uzur itu apa? Hal yang menghalangi kita tidak bisa menggunakan air, itu namanya uzur. Bukan semena-mena kita mau nyet aku tayamum kan, enggak bisa. Enggak bisa. Sementara air banyak, alasan dingin enggak bisa. Harus ada uzurnya. Kinayatun 'anil ajzi an isti'malil ma'. Uzur itu apa? Kinayah, sebutan bagi orang yang tidak bisa menggunakan air. Seperti itu. Paham ya? Nanti apa-apa uzurnya disebutkan di sini. Kemudian wabis safari dan bis safarin, uzurnya itu entah berupa safar. Nah, safar ini kan biasanya ya susah kita dapat air. Adapun air mungkin ada, itu pun mungkin untuk kita gunakan minum. Tapi beda kalau safar sekarang ini kan air sudah banyak, mushola masjid sudah banyak di mana-mana. Kalau dulu itu kan jarang memang. Air itu jarang. Kalau mereka safar jihad kemana itu kan jarang air. Ada air paling buat mereka bawa minum saja. Gitu. Nah, di saat itu di safar seperti itu maka diperbolehkan tayamum. Qauluhu bisafari ay bisababis safari wa khussa as-safaru bi dzikri li'anna faqdul ma' yaghlubu fihi. Faqdul ma' yaghlubu fihi. Kenapa safar ini diberikan rukhsah untuk kita bertayamum? Karena memang kebanyakan ketika kita safar ini kita susah mendapatkan air. Memang kalau safar itu memang agak susah. Nah, kita dapat air gak seperti di rumah. Kalau di rumah kan banyak air kita. Tapi kalau safar ini, apalagi kita safar di tempat-tempat yang kering jauh itu, kadang ada air, tapi harus kita beli, harus kadang mahal dan sebagainya. Maka safar yang ada kesusahan kita menggunakan air di saat itu, maka safar seperti itu juga diperbolehkan kita untuk bertayamum. Maradin, atau karena sakit. Jadi uzurnya itu bisa safar, bisa sakit. Sakit yang menghalangi kita untuk tidak bisa menggunakan air. Wa qawluhu maradin ay husulihi. Nah, yaitu ketika kita menggunakan air, nanti sakit kita itu semakin parah. Atau kalau kita menggunakan air maka bertambah sakitnya. Bisa mungkin kalau kita gunakan air kita akan sakit, atau mungkin kita gunakan air semakin tambah sakitnya. Maka yang seperti itu rukhsah, boleh kita bertayamum pakai debu. Ini mungkin kalau saya pakai air ini sekarang wudu maka sakit saya. Atau mungkin kalau saya pakai ini akan bertambah sakit saya. Itu kan rukhsah sudah itu. Maka diperbolehkan, tentu dengan syarat, tapi tidak bisa semena-mena, tentu dengan syarat, yaitu wa ya'tamidu fi dzalik qaulu tabibil adli, tentu dengan arahan tabib, dokter yang adil. Jadi arahan dokter. Tidak semena-mena kita sakit terus aku tahu aku bau kedua ini. Enggak, bukan seperti itu. Harus himbauan arahan dokter. Tanya dokter, "Dok, ini saya punya penyakit ini, kalau kena air gimana nih? Bahaya enggak?" Kalau dokter kata, jangan kena air. Nah, berarti boleh tanya. Bukan semena-mena tembele longgar-longgaran diri kalau tanya, enggak. Harus kita tanyakan kepada dokter. Wa ya'tamidu bi dzalika qaulu tabibil adil fi riwayati, dalam arahan dokter tersebut. Wa yu'malu bi ma'rifatihi in kana arifan. Nah, kita ikut arahan dokter, himbauan dokter. Datang dulu ke dokter. Dokter, ini saya punya penyakit begini, ini gimana? Kalau kena air apa bahaya enggak? Jangan ini nanti bahaya, nanti tertular dan sebagainya, nanti akan membusuk dan sebagainya. Di saat itu kita diperbolehkan tayamum. La bitajribatihi, bukan karena pengalaman. Biasa kan itu. Ini biasa nih lamun kena air ini bahaya nih. Itu kan pengalaman itu. Pengalaman. Bukan seperti itu. Ala ma qalahu Ramli, seperti yang dikatakan oleh Imam Ramli.
Tapi waqala Ibnu Hajar yu'malu bi tajribatihi khususan ma'a faqri tabibi fil mahal. Ibnu Hajar mengatakan boleh dengan pengalaman, dengan syarat memang di saat itu dokter tidak ada. Khususan ma'a faqri tabibi fil mahal. Jika memang kita sudah temukan dokter itu tidak ada, ini gimana ya? Sudah dengan pengalaman tanya orang-orang ini penyakit ini naik berembeh. Oh, tidak apa-apa. Udah enggak usah tayamum. Tapi kalau dengan toak-toak katakan oh dedek ini bahayalah makan air ini menular atau menyebar akan semakin parah, berarti tidak usah. Paham ya? Nah, jadi harus agama itu kita diberikan kemudahan tapi jangan sengaja dimudahkan, ada aturannya. Ada aturannya. Kalau memang perkiraan kita ini kena air dan apa-apa ya sudah kenakan air gitu. Paham ya? Jadi enggak semena-mena kita enggak pakai air itu, enggak. Kalau sakit itu memang harus kita arahkan dokter. Kecuali kalau dokter tidak ada ya baru kita tanyakan ke orang-orang yang berpengalaman, yang tahu nih penyakit ini kalau kena air bagaimana. Itu termasuk daripada uzur karena sakit. Atau juga bisa disebutkan walau kana fi safinati wa khafa min akhdhihi al-ma' min al-bahri gharqan. Gitu juga termasuk uzur juga. Sumpama orang pergi ke laut pakai kapal, dia ada air, tapi airnya sedikit ini hanya untuk minum. Ada air tapi sedikit hanya untuk minum. Kalau dia mau turun ke apa namanya? Ke bawah ngambil air laut takut tenggelam. Ini gimana? Nah, kalau posisi seperti itu boleh tayamum. Dia ada air di atas kapal itu, ke pesiar atau apa. Tapi air sedikit hanya cukup untuk persediaan makanan, untuk minum saja. Baiklah mun turun ke bawah kan boleh tuh uduk kedua air segara atau mandi besar pakai segara. Lalu berhambat turun takut kedesau terik mati keselam. Nah, di saat itu khawatir yang seperti itu maka boleh tayamum dengan debu-debu yang ada di kaca-kaca kapal. Paham ya? Jadi seperti itu. Itu termasuk juga uzur diperbolehkan. Jadi enggak mesti enggak ada air tayamum itu. Udah air enggak mesti itu. Kadang ada air tapi uzur kita menggunakannya. Entah sakit, entah kayak tadi itu, air lagu sekecet. Nah, itu juga uzur. Paham ya? Itu namanya tayamum. Paham itu tayamum ya? Pengganti wudu atau mandi kalau enggak ada air. Tata caranya nanti ada disebutkan caranya. Ambil debu, syaratnya kan ada disebutkan. Ambil debu, entah ini untuk mandi, untuk wudu, mandi besar untuk wudu, sama aja caranya. Paham ya? Dulu ada sahabat ini dia belum tahu hukum syariat tayamum ini, walaupun sudah diturunkan syariat tayamum, tapi sahabatnya belum dengar. Maka satu ketika ini sahabat belum tahu caranya, belum tahu cara dengar adanya tayamum dengan debu, tapi belum tahu caranya gimana. Maka malam-malam dia junub, pas di rumahnya nggak ada air. Dia pernah dengar boleh bersuci dengan debu katanya. Akhirnya apa? Sama istrinya pergi ke padang pasir berguling-guling di sana. Berguling-guling di padang pasir itu. Jika sampai kabar kepada Nabi tawa. Yaktika kada wa kada. Kenapa kamu guling-guling gitu? Kan tayamum, bukan begitu caranya. Cukup bagimu itu ambil, usap muka dan tangan. Yaktika kada wa kada. Karena sahabat itu kan ya pengganti wudu atau mandi besar. Kan sahabatnya dia junub. Pikirannya kan namanya junub itu harus mandi. Maka dia mikir, oh berarti harus kena lapangan nih, awaknya sih debu berguling kan sini analeh padang pasir gitu. Sampai kabar kepada Nabi, ditegurlah, dinasihati, bukan begitu. Maksudnya cukup bagimu itu muka dan tangan. Maka tayamum itu kan ambil debu yang suci, ambil, kemudian pertakkan sedikit, harus ke muka, satu kali aja gitu. Kemudian yang kedua ambil, ginikan tangan. Nah, nanti ada caranya, selesai sudah. Itu mau untuk mandi besar, untuk wudu sama. Paham ya? Boleh sudah sida untuk sholat, sudah suci, sudah sida. Dengan syarat memang di saat itu tidak ada air. Paham ya? Bukan beguling begitu, bukan.
Paham? Itu yang pertama, yaitu adanya uzur entah dengan sebab safar atau sakit, wujudul udhri bis safarin aw maradin. Kemudian yang kedua, wathani dukhulul waqti shalah. Yang kedua itu syarat tayamum itu ketika masuk waktu sholat. Jadi nggak boleh persiapan tayamum dikerjakan sebelum masuk waktu, nggak sah nanti tayamumnya. Fala yasihu atayammumu laha qabla dukhuli waktiha, dan tidak sah tayamum itu sebelum masuk waktunya. Jadi maksudnya masuk waktu itu gimana contohnya? Ya ketika azan maghrib ini masuk, maka disitulah kita bertayamum. Neke tayamum itu untuk salat maghrib, lagu tayamum itu sebelum azan, nggak sah. Paham ya? Nah, jadi tayamum itu kapan? Kalau sudah masuk waktu. Misal sudah batal batal deh. Nah, terus tidak ada air. Nah, sedang jadi sembahyang ngise. Lagu neke dapat tayamum, saya tayamum ini untuk salat ngise. Sah enggak? Sah enggak? Enggak, maksudnya kan ini sudah salat maghrib ini misal. Kemudian sudah mau salat isya ini. Waktu belum masuk, sus tayamum dan neke. Sah enggak tayamum? Enggak sah. Kenapa? Karena belum masuk waktu. Jadi syarat kedua itu pertama ada uzur entah sakit atau safar, dan kedua nih selepas masuk waktu. Jadi ketika azan nanti isya baru sudah tayamum. Kok sebelum azan sudah tayamum? Dia sah. Karena syarat tayamum itu harus wasani dukhulul waqti shalah. Dukhul waqti shalah, ketika sudah masuk waktu salat, maknanya ketika azan sudah dikumandangkan. Paham ya? Dan tayamum itu hanya untuk satu kali sholat, jadi nggak bisa untuk dua kali. Misalnya keburuk tayamum dan pas ngebang maghrib itu tayamum dan boleh untuk sholat isya dan nembuk kalau tayamum saat ini. Dina bau marik tayamum karena satu tayamum untuk satu sholat. Paham ya? Tidak ada bau. Kecuali kalau untuk sunnah misalnya, sudah tayamum untuk sholat duha. Nanti bisa digunakan tayamum itu untuk sholat hajat, untuk sholat duha, untuk tahiyatul masjid, untuk baca Al-Quran boleh. Tapi untuk sholat fardu satu tayamum satu. Misal sekarang ada tayamum buruk untuk sholat maghrib, azan maghrib bisa tayamum sholat. Sudah baca Al-Quran, sudah sholat sunnah boleh kalau memang awalnya niatnya untuk yang fardu. Azan isya, nah ini ada bau kalau tayamum saat ini harus tayamum malik ketika sudah azan. Jadi kalau niat kita itu yang wajib, yang sunnah ngikut. Misal sudah salat fardu tadi maghrib dengan tayamum. Nah, karena niat tayamum ini untuk untuk ngerjakan salat maghrib itu, maka yang sunnah ngikut. Mungkin sudah salat awabin habis maghrib itu salat sunnah habis maghrib itu 4 rakaat atau 8 rakaat boleh. Tapi kalau sudah niat sholat itu untuk sunnah, maka nggak bisa digunakan untuk fardu. Misal saya sholat duha, misalnya saya tayamum sholat duha, kemudian azan zuhur. Nah di nebau dekadu tayamum, karena sudah niat tayamum itu untuk sunnah. Jadi sunnah itu nggak bisa ke fardu. Tapi kalau sudah niat fardu, sunnah ngikut. Paham ya? Tayamum untuk langsung untuk dua kali tayamumnya. Tayamum untuk mandi sendiri, nanti tayamum untuk sholat. Sebagaimana kita mandi sendiri, nanti pas wudu. Paham ya? Kan niat pertama itu tayamum untuk hilangkan hadas. Nanti keduanya untuk sebagai pengganti wudu. Fala yasihu atayammumu laha qabla dukhuli waqti, itu yang kedua ya. Jadi harus sudah masuk waktu baru sah tayamum kita. Jangan sampai belum masuk waktu sudah kita tayamum. Kemudian yang wasalitsu yang ketiga talabul ma ba'da dukhuli waqti binafsihi.
Nah, kemudian yang ketiga ini harus usaha mencari air, nggak bisa pakai perkiraan. Misal sudah di safar perjalanan, kemudian masuk waktu zuhur misalnya, langsung udah pikir, oh pokoknya di kampung ini dinar air wah. Nah, nggak boleh seperti itu, harus usaha juru peta air, usaha juru peta jok toto baru kemudian mau baru tebo dan mau pengenalan perkiraan teh, wah tahu kualitas ini dinar air, oh nggak bisa, tetap kita usaha dulu, usaha. Maka disebutkan di sini talabul ma ba'da dukhuli waqti bi nafsihi, dengan dirinya dia keliling lihat-lihat sekeliling mungkin ada air, au biman adzina lahu fi talabi, atau kita suruh orang, mungkin kita bawa teman, coba tengok jok pinggir-pinggir itu mungkin ada air. Wa yatlubul ma min rahlihi au wa rifqatihi, dia bisa cari air di temannya, mungkin kamu bawa air enggak? Oh, ada tapi sedikit, atau di tunggangannya mungkin ada, di mobilnya atau di anunya ada air. Nah, seperti itu. Fa in kana munfaridan nadhara hawalaihi min jihatil arba in kana bimustawa. Kalau kita berada di tempat yang luas itu, maka diperintahkan kita oleh syariat lihat depan, belakang, kiri, kanan, lihat depan ada enggak rupa air, lihat samping ada enggak, lihat ke sana. Jadi 4 arah ini kita tengok. Atau kalau kita sendiri dan tempat ini luas, lapang gitu kan bisa kelihatan, oh enggak ada pokok rupanya. Kiri kanan kita lihat belakang, oh enggak ada. Kemudian jika kita berada wa in kana fiha irtifa'un wa in khifadun taraddada qadra nadhrihi, tapi kalau tempat dia ini, tempat dia berhenti ini, tempatnya itu ada bukitnya, ada bawahnya begitu, maka harus dia naik ke bukit itu, turun naik cari air kiri kanannya begitu. Jadi nggak bisa kita pakai perkiraan, harus ada usaha. Syaratnya yang ketiga yaitu harus usaha dulu cari air. Bisa dengan beli, misal kita berada di tempat yang nggak kurang air, tapi bisa beli. Kalau kita beli misalnya seumpama harganya cuma 500 dapat banyak, beli sudah tidak apa-apa. Tapi kalau mungkin beli pun mahal, ya udah tayamum. Intinya ya harus usaha dulu cari air, paham ya, cari air. Tidak bisa kita hanya pakai perkiraan saja, oh tidak ada air. Kemudian yang keempat, warabi'u ta'adzur istimalihi ay al-ma'i bi ay yakhafa min istimali ma ala dhihabi nafsi. Kemudian ada uzur menggunakannya. Di sini in khafa min istimalil ma ala dhihabi nafsi. Kalau kita khawatir kalau saya pakai air ini nanti hilang nyawa saya. Kayak sahabat tadi itu kan, ini saya punya sakit parah ini kalau saya pakai air ini hilang nanti nyawa saya, atau bisa tambah parah sakit saya, maka di saat itu diperbolehkan tayamum. Seperti orang katarak kan, operasi katarak itu kan matanya harus tutup itu, tidak boleh dibuka, nanti kalau dibuka dia nanti bisa gila jadinya itu. Maka di saat itu ya boleh tayamum. Atau orang yang mungkin luka kebakaran mungkin, kalau sentuh air ini kan nggak bisa, ya tayamum yang bisa dia gunakan tayamum gitu. Itu yang kedua. Kalau dia takut menggunakan air ala dhihabi nafsi, atas hilangnya nyawanya, maka boleh. Au manfaati udwin, atau takut nanti manfaat anggota tubuhnya ini sebagian nggak bisa berfungsi gitu. Nanti kalau kena air penyakit ini yang kena air bareh sedang kehandu fungsi bareh nih. Maka di saat itu pun boleh. Kalau kita khawatir nanti kalau kaki ini mungkin kita punya penyakit hal yang tidak boleh kena air misalnya, kalau luka yang nggak bisa kena air, kalau kena nanti malah tambah rusak, bisa mudarat, nggak bisa berfungsi lagi anggota badan kita sebagian. Nah di saat itu pun boleh tayamum. Wa yadkhulu fil udhri ma law kana bi qurbihi ma'un wa khafa law qasadahu ala nafsihi min sab'in aw adwin aw ala mali min sarikin aw ghasibin. Atau ada air, di dekatnya ada air, tapi nanti kalau dia ke sana ngambil air, nanti dia akan dibunuh. Misalnya ada air di situ, tapi di situ terkenal di tempat air itu banyak perampok. Kalau saya ke sana ambil air nanti, saya habis babat sama perampok-perampok. Nah itu boleh tayamum. Atau mungkin di tempat air itu
terkenal di sana banyak ulah sana, banyak kalajengking, pada terkena betai bareh malah tergigit dan bahaya kan menurut nyawa dan nah gitu pun juga diperbolehkan tayamum. Ara ai lagu khawatir tergunakan bisa karena mungkin nanti kita dibunuh di sana karena banyak perampok, atau mungkin di sana nanti banyak binatang buas, ada singanya, ada apanya gitu, ada ularnya dan sebagainya. Atau kita takut ada di sana nanti perampok atau gosok orang-orang yang suka nyuri. Mungkin kita pergi ke sana nanti barang-barang kita diambil di sini dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti itu termasuk bagian daripada uzur. Boleh kita bertayamum. Paham ya? Nah, kemudian yang terakhir yaitu turabut tahiru, yaitu debunya harus suci, yaitu hurun, suci dan mensucikan. Gairu mandi, bukan debu yang bercampur air yang basah. Nah, jadi debunya itu, tanahnya itu memang ada gubarnya, ada gubar ini kalau bahasa kita kerepok kena. Dek murni tanahnya lagu kerepok kena no. Karena namanya kerepok kena kan barang be. Ini lamun den sabu kan bisa mendekane no yara kan. Kerepok ini itu nah iya namanya debu tayamum. Kajen itu kan arah mendekane no arah ruan coklat-coklat yu harun debu tayamna itu syaratnya harus suci. Wa yasduku at-tahiru bil maqsubi wa turabul maqbarah qabla lam tanbas alladhi lam tanbas. Debu kuburan juga boleh selagi belum kita gali. Bagian atasnya boleh, harus kita yakin suci. Jadi kita ambil tanahnya, kita keringkan juga bisa. Kita ambil tanah, mungkin kita musafar. Kalau dulu guru-guru tiang di Pakistan itu kalau mereka safar setahun itu mereka ambil tanah-tanah itu yang kering-kering dibawa, nanti pas mau sholat dipukul-pukul, dihancurkan. Begitu mereka pakai tayamum, harus suci. Gimana saya tayamum dengan di kaca-kaca nih, kaca-kaca mobil atau kaca-kaca pesawat atau kereta api gitu. Kalau kita yakin suci ya boleh lah, ragu-ragu ya sah. Jadi harus ya yakin sudah suci. Tahu ada itu biasanya anjing suka duduk di situ, ayam suka main di situ, itu sudah pakai tayamum, itu enggak suci sudah itu, karena sudah bekas campuran apa di situ. Harus kita yakin dan kita gunakan debu itu harus suci. Fa in khalatahul jissu aw ramlun lam yujzi. Kalau debu itu bercampur dengan gamping atau bercampur dengan kerikil, maka tidak mencukupi. Ya. Paham ya? Wallahu alam bisawab. Jadi intinya ya debunya harus suci dan tidak boleh debu yang najis. Ya najis itu ya kecampuran najis, atau yang mutanajis, yang kecampuran najis, atau debu yang sudah mustakmal, yang pernah digunakan untuk tayamum. Maknanya apa? Makanya kita tayamum itu ambil tanah, kita anukan di sini, jangan kita anukan di sini, nanti bekasnya itu jatuh, jadi mustakmal jadinya itu. Jadi ambil debu, makanya kita anukan dulu biar anunya ini jatuh ke sana gitu. Jangan anukan di sini jatuh, dia bekasnya jadi mana debu mustakmal, debu yang pernah dipakai untuk tayamum itu nggak bisa digunakan untuk tayamum, harus yang suci, bukan mutanajis atau bukan yang sudah digunakan untuk tayamum. Kurang lebihnya seperti itu, dan besok kita lanjutkan pembahasannya, tata cara dan sebagainya. Wallahu a'lam. Mungkin yang tanyakan. Tanyakan. Iya, amun pasir doang nara kerepok nih nembang. Harus arak kerepok. Nah, makanya kita gunakan itu tanah. Tanah itu kita pukul sampai dia, tentunya tanah yang kering. Tanah yang kering. Wallahu a'lam bishawab. Jangan genteng genteng ini bukan. Ini tanah murni, tanah ya. Itulah kerepok-kerepok yang terbang itu. Ini kan di kaca-kaca ini boleh semua ini kalau sudah yakin itulah debu itu. Tidak mesti harus banyak, yang penting tidak mesti harus rata kayak air, secukupnya udah. Sekali aja begini, tidak usah begini pun rata udah resep. Ambil sekali aja, jadi syaratnya aja itu, bukan harus ambil sekali set sudah. Yang kedua ini walaupun ada nanti caranya ada diajarkan seperti intinya begitu sudah, nggak mesti harus rata, nggak mesti gitu. Paham ya? Nah, insyaallah minggu depan kita bahas cara.
Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita bisa melaksanakan. Al-Hadhani al-Fatihah. Bismillah. Ya karam berikan astagfirullah. Salatullah Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.